Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Juliani, NPM 210 12 72 61002. Di sini saya akan menjelaskan tentang kajian pustaka atau pengutipan sumber pustaka. Pengertian kajian pustaka. Kajian pustaka juga didefinisikan oleh para ahli, yaitu yang pertama menurut Nyoman Kutaratna memiliki 3 pengertian yang berbeda. Kajian pustaka adalah seluruh bahan bacaan yang mungkin pernah dibaca dan dianalisis, baik yang sudah dipublikasikan maupun sebagai koleksi pribadi. Kajian pustaka sering dikaitkan dengan kerangka teori atau landasan teori, yaitu teori-teori yang digunakan untuk menganalisis objek penelitian. Oleh sebab itu, sebagian peneliti menggabungkan kajian pustaka dengan kerangka teori. Kajian pustaka adalah bahan-bahan bacaan yang secara khusus berkaitan dengan objek penelitian yang sedang dikaji. Yang kedua, menurut Pohan, kegiatan ini atau penyusunan kajian pustaka bertujuan mengumpulkan data dan informasi ilmiah berupa teori-teori, metode, atau pendekatan yang pernah berkembang dan telah didokumentasikan dalam bentuk buku, jurnal, naskah, catatan, rekaman sejarah, dokumen-dokumen, dan lain-lain yang terdapat di perpustakaan. Selain itu, kajian ini dilakukan dengan tujuan menghindarkan terjadinya pengulangan, peniruan, plagiat, termasuk suap plagiat. Proses pencarian. Pada bagian kajian pustaka dipaparkan dengan tujuan untuk mencari tahu lebih dalam tentang penelitian yang menjadi fokus kita dengan literatur yang ada. Dalam proses mencari tahu tersebut, proses pencarian dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, sudah diketahui. Topik penelitian yang sudah diketahui atau dalam artian telah dikaji sebelumnya maka dapat dijadikan sumber referensi. Untuk dijadikan sebagai sumber referensi, tentunya haruslah diketahui bagaimana memperoleh informasi mengenai sumber tersebut. Sumber yang sudah diketahui ada yang telah dituliskan, ada pula yang belum. Sumber yang telah dituliskan maka dapat diperoleh dengan mencarinya di internet atau di perpustakaan. Namun sumber-sumber yang belum dituliskan, maka jalan satu-satunya untuk memperoleh informasi tentang penelitian tersebut adalah dengan mendatangi subjeknya atau peneliti sebelumnya untuk diwawancarai. 2. Belum diketahui. Topik penelitian yang baru atau objek kajiannya belum diteliti sebelumnya, maka menjadi tantangan tersendiri bagi peneliti tersebut untuk mengolah informasi yang ada yang terkait. Setelah informasi dikumpulkan, maka selanjutnya disusunlah komponen-komponennya yang kemudian sebagai landasan untuk membuat indikator. Dari indikator tersebut, kemudian disusunlah instrumen penelitian. Manfaat dan kajian pustaka. Menurut Alan Brayman, beberapa poin penting mengapa kita harus membaca literatur yang sudah eksis adalah karena kita perlu mengetahui apa yang sudah diketahui tentang topik yang akan kita teliti, apa konsep dan teori yang sudah diaplikasikan dalam membahas topik penelitian yang akan kita lakukan, apa metode penelitian yang sudah pernah diterapkan dalam mengkaji topik tersebut, apa saja kontroversi yang berkaitan dengan topik dan bagaimana hasil studi tersebut muncul. Jika ada, apa saja temuan penelitian yang saling bertolak belakang. Siapa saja peneliti yang sudah pernah melakukan penelitian terkait topik yang akan kita teliti. Sementara untuk manfaat dari kajian pustaka, yang pertama sebagai solusi. Dengan adanya kajian pustaka, maka kerangka berpikir menjadi jelas sehingga solusi dari permasalahan
ditemukan berdasarkan hasil pengkajian-pengkajian dari berbagai literatur tersebut. Nomor 2, landasan pengembangan instrumen. Setelah menemukan solusi berupa teori selanjutnya, disusunlah indikator-indikator berdasarkan solusi tersebut. Indikator yang disusun inilah yang kemudian dijadikan instrumen dalam penelitian. 3. Membuat atau menentukan kriteria. Terkait dengan penelitian evaluasi, dalam membuat atau menentukan kriteria dengan dimulai pembentukan pernyataan terlebih dahulu. Kriteria yang dimaksud seperti keberhasilan atau kegagalan. Saran bagi program tersebut diidentifikasi, kemudian dibuatlah kesimpulan sesuaikah dengan teori atau tidak. 4. Memverifikasi hasil penelitian. Pada manfaat memverifikasi hasil penelitian ini dimaksudkan sebagai perbandingan hasil penelitian yang telah kita lakukan dengan penelitian sebelumnya, sehingga diperolehlah kesimpulan-kesimpulan yang menjadi hasil dari verifikasi tersebut. Macam-macam. Berikut ini macam-macam teori berdasarkan jenis penelitian yang dilakukan. 1. Kajian pustaka penelitian kuantitatif. Teori dalam penelitian kuantitatif atau teori in quantitative research dapat diartikan sebagai seperangkat gagasan, kontrak, atau variabel yang saling berhubungan yang berasosiasi dengan proposisi atau hipotesis yang memerinci hubungan antar variabel. Fungsi teori dalam suatu penelitian bisa saja sebagai argumentasi, pembahasan, atau alasan. Dalam proposal penelitian kuantitatif, peneliti bisa menegaskan teorinya dalam berbagai bentuk. Peneliti menegaskan teori dalam bentuk pernyataan hipotesis yang saling berhubungan. Contohnya, semakin tinggi pangkat seseorang, semakin kuat sentralitasnya. Peneliti menyatakan teori dalam bentuk pernyataan jika maka, untuk menunjukkan mengapa seseorang harus berharap variabel bebas bisa mempengaruhi variabel terikat. 2. Kajian pustaka penelitian kualitatif. Dalam berbagai macam penelitian kualitatif, para peneliti menggunakan teori dalam penelitian untuk tujuan-tujuan yang berbeda. Dalam penelitian kualitatif, teori seringkali digunakan untuk menjelaskan perilaku dan sikap tertentu. Teori tersebut dapat menjadi sempurna dengan adanya variabel, kontrak, dan hipotesis penelitian. Para peneliti kualitatif seringkali menggunakan perspektif teoritis sebagai pedoman umum untuk meneliti gender, kelas, dan ras, atau masalah lain mengenai kelompok marginal. 3. Kajian pustaka penelitian campuran. Teori dalam penelitian metode campuran bisa diterapkan secara deduktif, misalnya dengan pengujian atau verifikasi teori kuantitatif, atau secara induktif, misalnya dengan pemunculan teori atau pola kuantitatif. Terdapat beberapa cara unik yang memasukkan sebuah teori ke dalam penelitian metode campuran, di mana peneliti mengumpulkan, menganalisis, dan menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif dengan menggunakan rancangan metode campuran yang berbeda. 4. Kajian pustaka teori normatif. Kajian pustaka normatif cocok untuk penelitian ilmu sosial yang terbatas pada mempelajari apa yang dapat diuji secara empiris. Sementara masih ada banyak pertanyaan penting tentang politik yang berada di luar cakupannya. Karena itu, juga sentral bagi ilmu politik adalah apa yang disebut filsafat politik atau teori normatif. Sumber kajian pustaka. Kajian pustaka dapat diambil dari berbagai sumber yang akurat. Kamu bisa menggunakan buku referensi, jurnal penelitian sebelumnya, hingga internet. Yang pertama, jurnal penelitian. Dalam jurnal ini, beberapa hasil penelitian terpilih diterbitkan sehingga dapat digunakan sebagai acuan
bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang baru. 2. Buku. Buku merupakan sumber informasi yang sangat penting karena sebagian bidang ilmu yang erat kaitannya dengan penelitian diwujudkan dalam bentuk buku yang ditulis oleh seorang penulis yang berkompeten di bidang ilmunya. 3. Surat kabar dan majalah. Media cetak ini merupakan sumber pustaka yang cukup baik dan mudah diperoleh di mana-mana. 4. Internet. Kemajuan teknologi membawa dampak yang sangat signifikan di dalam informasi. Para peneliti dapat langsung mengakses internet dan mendapatkan informasi yang diinginkan dari berbagai negara dengan sangat cepat. Penyusunan kajian pustaka. Menurut Zubaidah tahun 2007, dalam menyusun kajian pustaka perlu usaha untuk mengumpulkan sumber sebanyak-banyaknya. Sumber tersebut harus relevan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian. Kajian pustaka dapat digunakan dengan menggunakan dua pola, yaitu dedukatif dan indukatif. Dengan dedukatif, kita mulai dari proposisi yang berlaku umum dan memberlakukannya pada keadaan khusus, serta berlaku sebaliknya untuk indukatif. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penyusunan: yang pertama, menyiapkan butir-butir yang perlu mencatat informasi dari pustaka. 2. Menyiapkan sistematika pengumpulan informasi. Yang ketiga, mencari informasi sebanyak-banyaknya dari bahan kepustakaan maupun internet. Supaya peneliti lebih mudah dalam penyusunan perlu diperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, menggunakan masalah penelitian sebagai fokus. Yang kedua, membuat rencana urutan pencarian dan penulisan. Yang ketiga, menekankan keterkaitan pustaka dengan masalah penelitian. Contoh kajian pustaka. Yang pertama, contoh 1, konsep diri. Penelitian tentang konsep diri dalam upaya pop digital, konsekuensi menjadi terkenal di YouTube oleh Daniel R. Smith. Paragraf yang bisa dijadikan contoh kajian pustaka adalah sebagai berikut. Pendefinisian tentang diri melalui data digital telah menjadi konsen sosial dan politik baik bagi ilmuwan sosial maupun publik secara umum. Lupton 2016, Gerlitz and Lurie 2014, Giroux 2015. Sosiolog telah melakukan mapping terhadap teritori kajian budaya pop digital. Baird dan Gen 2008, Baird dan Burrows 2013, dan berpendapat bahwa dalam data kehidupan sosial yang baru, kita perlu memahami bagaimana sirkulasi data mempengaruhi performa, subjektivitas, dan pengalaman hidup sehari-hari. Baird dan Burrows 2013. Contoh 2, klasifikasi Kamboja. Klasifikasi Kamboja. Tumbuhan yang termasuk famili Apocynaceae merupakan tumbuhan berbunga yang berasal dari Amerika Tengah dan Afrika. Di alam, tumbuhan ini berbentuk semak liar yang tumbuh di daerah gurun yang panas dan dapat hidup lama tanpa air. Usia tanaman ini mencapai ratusan tahun. Ciri khas Kamboja, Plumeria rubrael, adalah bunganya yang beraroma khas dan sering dijadikan bahan baku parfum. Warna mahkotanya merah. Tinggi tanaman ini dapat mencapai lebih dari 6 meter dan bercabang-cabang. Jenisnya adalah kayu lunak dan bergetah sehingga tidak cocok sebagai bahan baku furnitur. Daun Kamboja berwarna hijau berbentuk lonjong dan urat daun terlihat menonjol di belakang dan ujung daun yang meruncing. Daun Kamboja berwarna kuning ketika hendak rontok. Pada musim panas, banyak daun yang rontok dan bunga banyak yang mekar. Morfologi dari tumbuhan Kamboja. 3. Contoh kajian pustaka pendidikan. Pendidikan didefinisikan oleh banyak tokoh sebagai sesuatu yang bernilai tinggi.
Menurut John Dewey, pendidikan merupakan proses pembentukan kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional yang menuju ke arah alam dan sesama manusia. Pembentukan kecakapan ini bertujuan agar generasi muda dapat mengamalkan nilai-nilai moral demi keberlangsungan hidup dan kehidupan. Menurut Masnur Muslich 2014, pendidikan merupakan proses internalisasi budaya ke dalam diri seseorang dan masyarakat sehingga dapat membuat manusia lebih beradab. 4. Contoh kajian pustaka sains atau Musculus albinus. Mencit laboratorium dapat dikandangkan dalam kotak sebesar kotak sepatu. Kotak dapat dibuat dari berbagai macam bahan, misalnya plastik, aluminium atau baja tahan karat atau stainless steel. Prinsip dasar yang perlu dicamkan kalau memilih kotak mencit ialah bahwa kotak harus mudah dibersihkan dan disterilkan. Kotak mencit harus tahan lama, tahan gigit, dan mencit tidak dapat lepas. Apapun sistem kandang yang dipakai, paling penting untuk diperhatikan adalah persyaratan fisiologis dan tingkah laku mencit. Persyaratan ini meliputi menjaga lingkungan terhadap kering dan bersih, suhu yang memadai, dan beberapa ruang cukup untuk bergerak dengan bebas dalam berbagai posisi. Seluruh sistem perkandangan harus dirancang sehingga mudah dirawat dan diperbaiki demi kesehatan hewan. Kandang yang baik harus tersedia alas tidur atau bedding dengan kualitas bagus. Contoh yang kelima, pada sebuah upaya untuk melakukan penelitian, maka dibutuhkan sebuah panduan serta dukungan untuk setiap hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya, yang akan berkaitan dengan sebuah penelitian yang sedang dilakukan. Berdasarkan sebuah penelitian dilakukan oleh Edi Rifai tahun 1995, banyak dijumpai sistem dari personalisasi di dalam sebuah lembaga permasyarakatan di Indonesia, karena pada dasarnya sistem kemasyarakatan yang ada di Indonesia kini masih di dalam tahap perubahan nama saja, dari sistem kepenjaraan menjadi sistem kemasyarakatan. Tetapi pada praktik pelaksanaannya masih berada pada sebuah sistem kepenjaraan karena dengan adanya berbagai keterbatasan, misalnya seperti perundang-undangan, sarana dan juga prasarana dan sebagainya. Sehingga dengan demikian usaha untuk menuntaskan personalisasi harapannya supaya dapat dengan segera dilaksanakan. Kemudian hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Mansilla M. Moniaga tahun 2015 pada jurnalnya yang mengangkat jurnal sanksi hukum kepada anak yang masih ada di bawah umur berdasarkan sistem hukum Indonesia dan akibat pidana penjara. Dengan hal tersebut menegaskan bahwa sistem yang mengusung kepenjaraan dan personalisasi terutama kepada seorang anak masih ditemui di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan di negara Indonesia. Dengan keadaan tersebut yang akhirnya dapat sangat berpengaruh terhadap berbagai pola hidup dan label atau cap kemasyarakatan mengenai anak yang sudah keluar dari penjara akan dianggap sebagai seorang anak yang memiliki sebuah perilaku yang dinilai kurang baik atau buruk. Penulisan sumber kutipan dan daftar pustaka. Definisi sederhananya, kutipan adalah sebuah kalimat atau paragraf yang bukan berasal dari ide atau tulisan Anda. Biasanya seorang penulis atau pengarang mengambil tulisan orang lain untuk menjadi bagian dalam tulisannya. Berdasarkan cara mengutipnya, kutipan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kutipan tidak langsung, yaitu penulis mengambil ide orang lain kemudian merangkainya dengan kalimat sendiri. Hal ini berarti penulis tidak menulis sama persis dengan kalimat asli yang dikutip. Penulis merangkai dan merangkum kalimat berdasarkan artikel atau sumber lain. 2. Kutipan langsung, yaitu menulis ulang ide orang lain sesuai dengan aslinya. Hal ini berarti penulis langsung menggunakan teknik copy lalu paste tanpa mengubah kalimat aslinya. Ada dua jenis kutipan langsung, yaitu kutipan langsung panjang dan kutipan langsung pendek.
Yang pertama, kutipan langsung pendek. Syaratnya apa? Style atau American Psychological Association. Jika panjang kalimat yang dikutip tidak lebih dari 40 kata. Yang kedua, MLA Style, Modern Language Association. Jika panjang kalimat yang dikutip tidak lebih dari 4 baris. Cara menuliskan. Kutipan langsung pendek dituliskan menjadi satu dalam paragraf karya tulis Anda. Tambahkan tanda petik pada kutipan sehingga tanda petik ini menjadi pemisah antara kalimat Anda dengan kalimat kutipan. Sumber kutipan ditulis sedekat mungkin dengan kalimat kutipan. Ini berbeda cara menuliskan dan syaratnya. Dapat digambarkan sebagai berikut. Kalimat sendiri, kalimat sendiri, kalimat sendiri. Teks kutipan, teks kutipan, teks kutipan, teks kutipan, teks kutipan. Atau sumber kutipan. Kalimat sendiri, kalimat sendiri, kalimat sendiri, kalimat sendiri. B. Kutipan langsung panjang. Jenis kutipan ini dikenal juga dengan istilah block quote. Syaratnya yang pertama, apa? Style American Psychological Association. Jika panjang kalimat ini dikutip lebih dari 40 kata. Yang kedua, MLA Style Modern Language Association. Jika panjang kalimat yang dikutip lebih dari 4 baris. Dua cara menuliskan sesuai dengan istilah yang mengikutinya, yaitu dengan cara membuat blok kalimat yang dikutip tanpa tanda petik, ukuran font, dan spasi sesuai dengan karya tulis, tetapi ditulis menjorok atau masuk 1 cm atau 5 spasi dari batas margin kiri tulisan Anda. Oleh karena kalimat yang dikutip ini tergolong banyak atau panjang, maka kalimat kutipan dipisahkan dari kalimat Anda. Dapat digambarkan sebagai berikut. Peran penting dari kutipan adalah dipakai untuk mendukung argumen dan analisa Anda. Kutipan bisa diambil dari berbagai sumber, baik teks maupun audio visual, baik dari media print sampai online. Juga bisa dokumen yang published atau unpublished. Semua jenis dokumen dapat digunakan menjadi bagian dalam tulisan ilmiah Anda untuk mendukung karya tulis Anda. Sumber kutipan adalah penulisan asal-usul kutipan secara singkat dalam teks karya tulis yang paling dekat dengan kutipan. Daftar pustaka adalah suatu daftar yang memuat semua informasi dari sumber kutipan secara jelas dan terperinci, yang disusun secara alfabetis. 3. Tujuan penulisan sumber kutipan dan daftar pustaka. Yang pertama, agar terhindar dari tuduhan penjiplakan atau plagiarisme. Salah satu fungsi kutipan adalah untuk menguatkan atau mendukung tulisan ilmiah Anda. Oleh karena itu, Anda harus mencantumkan sumber kutipan Anda dengan secara singkat di bagian akhir setelah kalimat kutipan atau tepat sebelum kalimat kutipan, atau paling dekat dengan kalimat kutipan, dan menuliskan sumbernya secara lengkap pada daftar pustaka. Yang kedua, menghargai penulis sebelumnya. Ketika Anda menuliskan secara lengkap sumber kutipan dan daftar pustaka, sebenarnya Anda sedang menghargai orang yang punya ide tersebut. Selain itu, juga pengakuan bahwa teks pada bagian tersebut adalah dari ide, argumen, dan atau analisa orang lain. 3. Membantu pembaca yang ingin tahu lebih dalam mengenai sumber kutipan. Salah satu manfaat dari menuliskan sumber kutipan dan daftar pustaka secara lengkap adalah membantu pembaca yang ingin mengetahui lebih dalam tentang kutipan tersebut. Kadang-kadang pembaca tertarik untuk membaca lebih dalam tulisan yang Anda kutip. Dengan demikian, pembaca dapat menelusuri informasi dari sumber kutipan dan kemudian mendapatkan rincian lengkapnya pada daftar pustaka. Sekian dari penjelasan saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.